Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi yang cerah ini, di bulan puasa ini, saya harap teman-teman juga masih semangat, juga tetap masih optimis sama apa yang harus dilakukan. Perkenalkan, nama saya Yulia Krisna Putri dengan NIM 184206331 dari Prodi Ekonomi Bangunan semester 6 Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan melakukan seminar perencanaan untuk mata pelajaran seminar perencanaan dari dosen saya, yaitu Pak Abbas, Said Abbas. Di sini saya ngambil judul yaitu tentang rasio tinggi rendahnya penerimaan pendapatan pajak di Indonesia dalam studi kasus di Kabupaten Ponorogo, karena saya tinggal di Ponorogo ya teman-teman. Selanjutnya rasio penerimaan penghasilan pajak di Ponorogo. Agenda kita hari ini ada 5, yaitu yang pertama ada pajak merupakan pendapatan negara terbesar, yang kedua ada bangunan nasional dan atau pengeluaran negara dibiayai oleh pajak, yang ketiga ada masalah tentang pajak, yang keempat rasio penerimaan pajak di Indonesia, dan yang terakhir yaitu rasio penerimaan pajak di Kabupaten Ponorogo. Sebenarnya kita harus tahu dulu apa sih pajak itu. Pajak itu yaitu ada 4 komponen, yaitu wajib, memaksa, tidak ada imbalan, dan rakyat makmur. Di sini yang artinya wajib yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, sehingga maupun orang pribadi maupun badan perusahaan tetap wajib membayar pajak. Yang kedua yaitu memaksa. Di sini yang bersifat memaksa yaitu sudah berdasarkan undang-undang negara. Jadi mau tidak mau kita memang harus membayar pajak seperti itu, karena di undang-undang juga sudah tertera seperti itu. Yang ketiga ada tidak ada imbalan. Di sini artinya yaitu tidak ada imbalan itu yang maksudnya tidak ada imbalan secara langsung. Jadi apabila kalau misalnya kita melakukan sesuatu ataupun kita bekerja, pasti ada imbalan secara langsung yaitu melalui gaji. Tapi kalau pajak itu imbalannya tidak secara langsung. Jadi di mana imbalan ini akan diberikan kepada masyarakat melalui atau dengan berbagai misal fasilitas negara, fasilitas transport atau lain sebagainya yang dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Yang keempat yaitu rakyat makmur. Di sini artinya rakyat makmur yaitu digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi pajak itu tetap dikembalikan kepada rakyat untuk kemakmuran rakyat itu sendiri. Selanjutnya yaitu pajak merupakan pendapatan terbesar negara. Seperti yang kita tahu, pajak itu memang pendapatan terbesar negara. 2 dari per 3 pendapatan negara itu dari pajak. Di sini ada postur dari APBN 2021 di mana defisit kita 5,7% terhadap PDB. Pendapatan negara itu di tahun 2021 sebanyak 1.753,6 triliun, yaitu dari penerimaan pajak sebesar 1.444,5 dan penerimaan bukan pajak itu negara bukan pajak yaitu 298,2 dan hibah hanya sebesar 0,9. Jadi seperti yang saya katakan tadi yaitu penerimaan dari perpajakan itu sangat besar komponennya dan sangat besar antusiasnya, di mana pajak itu menyumbang sih terbesar untuk pendapatan negara. Selanjutnya yaitu APBN kita. Jadi ini ada persenannya ya. Kalau persenan di APBN kita 82% itu dari pajak, 16% dari penerimaan negara bukan pajak, dan 2% dari hibah. Selanjutnya masalah tentang pajak. Masalah pajak itu ada beberapa banyak, tapi di sini saya ringkas, yaitu yang pertama kebutuhan sumber daya yang kian mendesak. Banyaknya sumber daya yang kian mendesak menyebabkan pajak itu harus tetap berlangsung dan dengan nominal yang besar. Sedangkan dari masyarakat pun pajak itu masih sangat rendah, di mana belum semua wajib pajak itu melakukan kewajibannya. Gitu. Selanjutnya yaitu ada hakikat pajak sebagai sumber pendapatan negara. Dari era reformasi sampai sekarang, pajak itu yang menjadi tolak ukur dan tombak pendapatan negara, di mana komponen utama dari pendapatan negara itu yaitu pajak, sehingga kita sulit melakukan bukan sulit tapi kita sulit mengubah bahwa pendapatan negara itu berasal dari yang lain, misal dari penerimaan bukan pajak, karena sampai sekarang pun pajak masih merupakan komponen terbesar untuk penyumbangsih pendapatan negara. Yang ketiga yaitu sarana masalah pengembangan pajak. Di sini mulai dari kesadaran pajak yang rendah, seperti yang kita tahu, kualitas pelayanan pajak yang rendah, lemahnya pemanfaatan dan penggalian potensi pajak, dan juga ada politisasi dan korupsi pajak,
Di sini yang politiasi dan korupsi pajak ini yang paling terkenal yaitu waktu terjadinya korupsi pajak Gayus Tambunan itu. Setelah itu dari bukan universitas tapi dari STAN, Sekolah Tinggi Negara Pajak, di situ mereka tutup karena mereka masih melakukan cross check ulang lagi kenapa pegawai pajak bisa melakukan korupsi. Selanjutnya yaitu ada keharusan reformasi perpajakan secara menyeluruh dan sunset polisi. Berikutnya yaitu pembangunan nasional dan atau pengeluaran negara dibiayai oleh pajak. Di sini pengeluaran apa aja sih yang dibiayai oleh pajak, yaitu yang pertama dan yang paling utama yaitu belanja pegawai. Pegawai-pegawai itu dibiayai dengan pajak, yaitu pengeluaran negara untuk pengeluaran gaji, tunjangan, uang makan, serta biaya lainnya untuk pegawai negeri. Yang kedua, belanja barang, yaitu pengeluaran negara untuk beli barang yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah. Yang ketiga yaitu belanja rutin daerah, yaitu pengeluaran negara untuk belanja atau non pegawai pemerintah. Yang keempat, bunga dan cicilan utang Indonesia, karena kita juga Indonesia pemilik utang, jadi kita mencil utang itu dan bunganya itu dari pajak yang kita dapat dari masyarakat juga. Jadi kita membayarnya tetap bersama-sama karena itu semua kita berutang pun untuk kemakmuran negara Indonesia. Yang kelima yaitu subsidi seperti BBM dan listrik. Jadi sebenarnya kita tahu BBM dan listrik apabila terjadi disubsidi itu tetap kita sendiri yang membayar, hanya bedanya kita bayarnya bersama-sama dan subsidi itu hanya diberikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Yang keenam yaitu berbagai pengeluaran yang bersifat non departemen. Oke, selanjutnya rasio penerimaan pajak di Indonesia. Di sini mulai dari 2017 bisa dilihat sampai dengan 2021 penerimaan pajak. Jadi 2017 itu sekitar 4,6%, naik lagi 13,0% di 2018, turun menjadi 1,8% di 2019, dan turun lagi menjadi negatif 9,2%. Ini di sini kenapa turun sangat drastis, karena waktu itu kita masih awal-awal terjadi COVID, jadi semua pengalihan penerimaan pajak itu dibebankan kepada bagaimana caranya kesehatan kita membaik, bagaimana cara menyelesaikan COVID di Indonesia. Dan di 2021 kita naik menjadi 2,9% karena pemulihan dari COVID sudah mulai dilakukan. Selanjutnya yaitu penerimaan pajak PPh pada 2017 sampai 2011. Ada PPh non migas, PPh migas, dan PPh sendiri, pertumbuhan PPh itu sendiri. Jadi bisa dilihat di bagannya itu seperti tersebut ya. Dari mulai 2017, 18, 19, 20 hingga 2021. Selanjutnya penerimaan pajak PPN dan PPNBM, pajak negara bangunan ya. Di sini juga tertera dari mulai 16,6% di 2017, 11,8% di 2018, 531,6 triliun di 2019, turun menjadi 507,5 triliun di 2020, dan alhamdulillah naiknya di 2021 saat ini yaitu 518,5 triliun. Oke, di sini saya ngambil contoh yaitu pertumbuhan pendapatan pajak daerah lain Kabupaten Ponorogo tahun 14 hingga 18, karena kebetulan saya cari yang 19 sampai 21 sampai sekarang masih belum ada dan susah sekali untuk diupdate. Jadi saya ngupdate-nya dari 2014 sampai 18. Di sini pendapatan pajak itu rata-rata pertumbuhannya sekitar 2,19%. Sumbernya saya dari LKPD Kabupaten Ponorogo di 2018. Selanjutnya yaitu kontribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Ponorogo tahun 2011 sampai 2015 dikontribusikan seperti berikut, dan bisa dikatakan kategorinya rata-rata 24 kontribusi persen di kategori sedang. Sumbernya dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo 2017. Selanjutnya yaitu kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Ponorogo. Jadi banyak sekali kontribusi pajak, yaitu ini salah ketik, ada pajak hotel, ada pajak restoran, ada pajak hiburan, reklame, penerangan jalan, dan parkir. Di sini yang paling tinggi kontribusi yaitu pajak penerangan jalan sebesar 8,11%. Jadi itu tadi yang bisa dapat saya sampaikan. Kesimpulannya pada pajak kali ini yaitu kita tingkatkan kesadaran kita tentang pajak. Kalau kita emang wajib pajak ya kita harus membayar pajak. Kita harus tahu apa manfaat pajak untuk kita sendiri gitu. Dan itu pun untuk
kemakmuran dari rakyat itu sendiri. Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan komen di bawah, tolong like, subscribe, dan komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tak sih, Bang.